Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Diansari. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode penarikan sampel dan distribusi sampel. Teknik penarikan sampel. Penarikan sampel seringkali disebut juga pemilihan sampel atau rancangan sampel. Rancangan sampel adalah seperangkat prosedur untuk pemilihan unit-unit dari populasi yang dijadikan sampel. Oleh karena itu, pemilihan sampel secara tepat merupakan tahap yang sangat penting yang dalam mengadakan satu penelitian, sebab kualitas sampel menentukan tingkat generalisasi tentang populasi. Jenis-jenis sampel di sini terbagi menjadi: pertama, pemilihan sampel probabilitas. Pemilihan sampel acak sederhana atau sampel random sampling. Yang dimaksud pemilihan sampel sederhana adalah proses pemilihan sampel dengan cara tertentu dan elemen dalam populasi yang didefinisikan mempunyai kesempatan yang sama, bebas, dan seimbang dapat dipilih menjadi sampel. Di sini ada gambar teknik sampel random sampling. Yang kedua, pemilihan sampel sistematis. Pemilihan sampel sistematis merupakan teknik pemilihan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak hanya untuk sampel pertama dari sejumlah sampel, sedangkan unsur-unsur sampel berikutnya dipilih secara sistematis. Contohnya, anggota populasi 100 orang, semua anggota diberi nomor urut 1 sampai 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan 5, maka yang diambil sebagai sampel adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya sampai 100. Yang ketiga, pemilihan sampel distratifikasi. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan berstrata, maka populasi pegawai itu berstrata. Dan di sini ada gambar metode penarikan sampel. Dan pemilihan sampel non-probabilitas. Sampel non-probabilitas dipilih secara arbiter oleh peneliti sehingga probabilitas masing-masing anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel tidak diketahui. Dalam pemilihan sampel non-probabilitas, elemen-elemen populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi subjek dalam sampel. Pemilihan sampel non-probabilitas terbagi menjadi 4 macam, yaitu: yang pertama, accidental sampling. Accidental sampling merupakan pemilihan sampel dari siapa saja yang kebetulan ada atau dijumpai menurut keinginan peneliti. Contohnya, untuk mengetahui pendapatan tentang kenaikan harga BBM, rasa aman jalan, tertib lalu lintas, perilaku polisi lalu lintas, peneliti mengambil 100 orang ditemui di jalan dan diwawancarai atau diberi angket untuk diisi. Yang kedua, purposive sampling. Purposive sampling menentukan pemilihan sampel. Purposive merupakan pemilihan subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel tersebut. Contohnya, peneliti tentang perilaku korup. Polisi lalu lintas, peneliti menentukan sampling dengan cara mengamati siapa saja orang-orang yang pernah merasa dirugikan oleh oknum polisi lalu lintas, seperti ditilang tanpa alasan yang jelas, dipersulit dalam pembuatan SIM, dan sebagainya. Teknik sampling ini disebut purposive karena pemilihan sampel dilakukan dengan bertujuan. Ada kuota sampling. Pemilihan sampel kuota ini merupakan pemilihan sampel dengan memilih jumlah tertentu kuota untuk populasi menjadi anggota sampel. Peneliti harus memilih kuota dari stratum-stratum tertentu dan yang dianggap cukup representatif bagi populasi.
Dan ada snowball sampling. Pemilihan sampel bola salju atau snowball sampling sering disebut dalam peneliti observasional atau wawancara. Prosedur pemilihan sampel bola salju dilakukan secara bertahap. Dan di sini ada distribusi sampling. Yang dimaksud distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik. Misalnya adalah rata-rata, varian, dan proporsi. Termasuk juga distribusi beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Konsep distribusi sampling ini dijadikan sebagai dasar dari statistik inferensial, di mana dengan distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi parameter. Dan di sini ada jenis-jenis distribusi sampling. Distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Contohnya, sebuah populasi berukuran 6 anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Dan sampelnya berukuran 2. Buatlah distribusi sampling rata-ratanya jika pengambilan sampelnya dilakukan tanpa pengambilan. Dan di sini ada cara penyelesaiannya. Itu contohnya. Lalu, ada distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampel tersebut yang sama besar. Proporsi populasi dilambangkan dengan P, di mana P sama dengan X per N. Contohnya, sebuah populasi yang beranggotakan 6 orang, 3 diantaranya perokok, yang lainnya bukan perokok. Apabila diambil sampel beranggota 3 orang, proporsi atau banyaknya sampel untuk ketiga anggota sampel perokok, 2 perokok dan 1 bukan perokok, 1 perokok dan 2 bukan perokok, dan 3-nya bukan perokok, dapat diketahui pemilihan sampel tanpa pengembalian. Misalnya, anggota populasi adalah A, B, dan C untuk perokok dan K, L, M untuk bukan perokok. Di sini ada cara penyelesaiannya. Bisa dilihat. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.